Pernahkah kita berpikir, apa yang menjadi pembeda seorang pemimpin dengan pemimpin yang lainnya? Bukan soal jabatan, bukan pula soal kekuasaan, tapi bagaimana ia hadir di tengah-tengah rakyatnya. Coba jujur, berapa banyak pemimpin di dunia ini yang benar-benar bekerja buat rakyat? Teman-teman bisa gambarkan pemimpin-pemimpin di seluruh dunia ini yang memang benar-benar bekerja buat rakyat. Jejak digital tidak bisa berdusta. Teman-teman bisa melihat dari jejak-jejak digital pemimpin-pemimpin dunia yang memang dihargai oleh rakyatnya. Siapa mereka? Banyak pemimpin yang pintar bicara, yang hebat membuat janji, tetapi saat diuji, dia menghilang. Di tengah dunia yang penuh dengan pemimpin-pemimpin dengan janji besar, muncul satu sosok dari negara Indonesia. Satu nama yang selalu menjadi perdebatan, dipuji sekaligus diserang. Tetapi dia justru terkenal dengan kesederhanaannya. Ini pun masih menjadi perdebatan karena banyak dari para pembencinya yang mengatakan kesederhanaan Pak Jokowi hanyalah sebuah pencitraan. Kenapa Bapak Jokowi ini keberadaannya sangat mengganggu? Sehingga banyak orang yang memperdebatkannya, yang menyerangnya tanpa henti. Sepertinya waktu yang berputar harus ada nama Joko Widodo di situ. Sebagai orang yang diperdebatkan. Sebagai sosok pemimpin yang harus di-downgrade citranya serendah-rendahnya. Keberadaan Bapak Jokowi memang sangat mengganggu banyak kalangan. Kenapa ini terjadi? Mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin lain. Untuk itu mari kita bahas 7 teladan Bapak Joko Widodo yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Kita akan mulai dari hal yang paling mengganggu, yaitu kesederhanaan Bapak Joko Widodo. Ini ternyata satu teladan yang dimiliki oleh beliau yang memang sangat mengganggu pejabat-pejabat lain, pemimpin-pemimpin lain, terganggu dengan kesederhanaan ini. Di sistem politik lama, zaman bahela, kekuasaan identik dengan kemewahan, identik dengan jarak, dengan protokol, identik dengan gemerlap dunia. Tetapi ketika seorang presiden tampil sangat sederhana, itu bukan sekedar gaya, itu ancaman. Siapa yang terancam? Yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai standar kemewahan seorang pemimpin. Kenapa ini menjadi hal yang mengancam mereka? Karena standar berubah. Banyak elit-elit yang tidak siap dengan perubahan standar ini. Mereka merasa canggung, merasa minder, merasa gerah, sekaligus geram. Mereka harus berubah mengikuti gaya pemimpin tertingginya. Dulu di era Bapak SBY, ibu-ibu pejabat terbiasa berpenampilan sasak tinggi, gemerlap, kemewahan ada di mana-mana. Di pakaiannya, di gayanya. Ketika Ibu Iriana tampil sederhana dengan gaya yang sederhana, banyak ibu-ibu pejabat yang berbisik-bisik, kita jadi kayak orang kampung karena ibu negara berpenampilan seperti orang kampung. Kata-kata ini terdengar, tetapi Ibu Iriana tidak memperdulikan itu. Dan ketika Ibu Iriana menggunakan tas branded, sepatu branded, itu pun menjadi bisik-bisik. Katanya sederhana, tapi harga tasnya ratusan juta. Memang serba salah. Berpenampilan sederhana dianggap ancaman. Dengan menggunakan barang branded, itu pun menjadi buah bibir yang tidak mengenakkan bagi Ibu Iriana. Kesederhanaan Bapak Joko Widodo yang tidak dibuat-buat, dari pakaiannya, dari gaya bicaranya, tanpa jarak yang dibuat-buat, justru disitulah masalahnya. Kesederhanaan Bapak Jokowi justru menjadikan para elit ini terlihat palsu. Di saat banyak pemimpin berpenampilan mewah, glamor, ia justru memilih berpenampilan dengan pakaian warna putih di beberapa acara. Gaya bicara beliau pun tenang. Sepatunya sepatu buatan dalam negeri, warna hitam, sederhana, harganya tidak sampai 300.000. Ini bukan soal penampilan, teman-teman. Ini adalah pesan yang sangat kuat bahwa pemimpin tidak perlu terlihat tinggi untuk dihormati. Kita akan bicara realita. Banyak kebijakan lahir dari ruang rapat, dari angka, dari laporan. Masalahnya apa? Laporan bisa dimanipulasi, angka bisa dipoles, tapi realita di lapangan tidak bisa dibohongi. Inilah kelebihan Bapak Jokowi, memiliki keteladanan seorang pemimpin yang tidak menjadi budaya bagi pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan mungkin pemimpin di dunia ini baru beliau ini yang melakukan kerja turun ke lapangan. Ketika seorang pemimpin lebih percaya kondisi nyata di lapangan daripada laporan bawahannya, tidak hanya duduk di balik meja, bernarasi nyaring di depan podium, tetapi hadir di pasar, di desa, di pelosok negeri, mendengar langsung keluhan rakyat, dipeluk oleh rakyat, memeluk rakyat dengan erat, melihat sendiri kondisi nyata, merasakan kesedihan rakyat, maka keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut pasti menjadi keputusan yang terbaik, karena lahir dari kenyataan, bukan laporan di atas kertas. Dan itu memutus rantai permainan lama.
Teladan selanjutnya adalah membuat keputusan yang tidak populer. Ini yang paling jarang dibahas. Banyak pemimpin bermain aman. Di zona aman, mereka bermain-main. Nyaman di situ. Mereka tidak mau ambil resiko. Sudah duduk manis di jabatan tertinggi, tentu resiko-resiko akan disingkirkan. Agar mereka berada di posisi itu tanpa lemparan batu-batu kerikil yang mengganggu. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan suara. Tidak semua keputusan itu mudah. Bahkan banyak yang tidak populer. Tetapi keputusan besar selalu punya risiko yang besar juga. Dan ketika risiko itu diambil oleh Bapak Jokowi, itu bukan tanpa konsekuensi, tapi tanpa keberanian tidak ada perubahan. Disitulah letak kepemimpinan sejati. Berani memilih yang benar, meski tidak selalu disukai. Karena pemimpin bukan untuk disukai, pemimpin bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk membawa perubahan. Makanya Indonesia berubah ketika dipimpin oleh seorang Joko Widodo yang memang lain daripada yang lain. Bahkan kemungkinan besar beliau satu-satunya pemimpin era modern yang berbeda di dunia. Selanjutnya tentang kerja nyata. Pak Jokowi bekerja secara nyata, bukan omon-omon, bukan janji-janji palsu. Kalau ada dari kubu sebelah yang mengatakan Pak Jokowi berdusta tentang program-programnya, maka semua itu cuma narasi-narasi untuk merendahkan beliau, untuk menjatuhkan beliau. Padahal faktanya Pak Jokowi bekerja nyata. Mari kita bedakan secara tegas. Yang satu sibuk membangun opini. Pak Jokowi tidak pernah membangun opini. Yang satu sibuk membangun hasil, membangun yang menghasilkan sesuatu yang menjadi catatan emas sejarah pembangunan yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi di negara ini. Yang satu viral kata-katanya, yang satu terlihat di lapangan. Pak Jokowi lebih banyak terlihat bekerja di lapangan, di persawahan, di jalan-jalan, di bendungan-bendungan, di pinggir sungai, di tengah hutan. Itu beliau lakukan dengan penuh cinta dan semangat yang tidak pernah padam. Sampai detik ini, meskipun beliau telah pensiun sebagai presiden, tapi semangat beliau menyemangati Bapak Prabowo, menyemangati tokoh-tokoh nasional masih terus beliau gelorakan. Karena beliau tidak mau mematikan semangat itu demi bangsa dan negara. Beliau harus menularkan semangat itu kepada orang-orang yang mau bekerja untuk bangsa ini, untuk merubah negeri ini menjadi sebuah negara besar yang bermartabat dan mempunyai kekuatan. Di era media sosial, narasi seringkali mengalahkan kenyataan. Pertanyaannya, kita mau percaya yang mana? Narasi atau bukti nyata? Janji-janji atau hasil kerja di lapangan? Yang dilakukan Bapak Jokowi bukan sekedar janji-janji, bukan sekedar pidato yang berapi-api, tapi hasil yang bisa dilihat. Makanya jangan heran ketika Bapak Jokowi merencanakan membangun ibu kota Nusantara, banyak orang yang meremehkannya, banyak orang yang mengecilkannya, bahkan banyak orang yang meramal bahwa IKN akan menjadi produk gagal Bapak Joko Widodo. Semua itu mereka lakukan agar Bapak Joko Widodo tidak berhasil mencetak sebuah prestasi yang sangat membanggakan atas nama beliau. Jalan terbangun, akses terbuka, dan pemerataan mulai terasa di mana-mana. Dan ini hasil kerja nyata Bapak Jokowi. Ini adalah bukti bahwa kerja diam-diam seringkali lebih berdampak daripada bicara keras sambil gebrak-gebrak meja. Keteladanan seorang Joko Widodo yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin-pemimpin di negara ini, salah satunya adalah ketahanan terhadap serangan. Kita lihat pola yang sama, serangan datang, isu dilempar, narasi dibangun, harapannya hanya satu, reaksi. Reaksi menciptakan sebuah drama. Drama menciptakan berbagai macam opini. Pak Jokowi tahu itu, makanya beliau jarang bereaksi ketika dilempari oleh berbagai macam serangan isu dan fitnah. Ketika diserang, tetapi tidak bereaksi secara berlebihan, narasi itu kehilangan bahan bakar, terbakar terus lama-lama padam, dan permainan pun gagal total. Pak Jokowi teguh dalam tekanan, tidak bergeming, tidak bergeser. Beliau tidak mau berbuat gegabah dalam menanggapi isu, fitnah, dan serangan-serangan politis dari lawan-lawannya. Kritik datang, serangan muncul. Bahkan fitnah pun tidak terhindarkan. Namun beliau tetap fokus, tetap bekerja, tanpa reaksi berlebihan. Kalau ditanya wartawan, hanya tertawa. Kok tanya saya? Jangan tanya saya, mana saya tahu. Dan ini membuat mereka yang menyebarkan isu serta fitnah menjadi semakin gila. Inilah mental yang jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin. Tenang di tengah badai. Di dunia yang penuh suara ini, tidak semua pemimpin benar-benar mau mendengarkan. Memiliki telinga, tapi tidak semua yang mau menggunakan telinganya untuk mendengar jeritan-jeritan, keluhan-keluhan, kritikan-kritikan dari rakyatnya.
Dalam banyak sistem, kekuasaan cenderung ingin didengar, bukan mendengar. Ingin rakyat yang mendengar pemimpinnya, bukan mendengarkan rakyatnya. Karena mendengar artinya membuka ruang-ruang kritik. Kritik sangat berbahaya bagi kekuasaan yang rapuh. Namun disinilah perbedaannya antara pemimpin yang tidak mau mendengar dengan Bapak Jokowi. Mendengar bukan sekedar formalitas di sebuah rapat, di sebuah seminar, di sebuah acara khusus kenegaraan, tetapi menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Contohnya ketika Mas Gibran hadir, ketika terjadi bencana di sebuah provinsi, kemudian Mas Gibran mendengarkan keluhan masyarakat di situ, lalu seketika Mas Gibran mengambil keputusan menelepon menterinya untuk segera menyelesaikan permasalahan yang tertunda di wilayah itu. Itulah pemimpin yang mendengar. Ketika suara rakyat justru dijadikan sebuah kebijakan dan itu akan menggeser pusat kendali. Dan tidak semua orang suka kehilangan kendali. Karena suara rakyat adalah kompas arah bangsa. Mari kita jujur, perpecahan yang terjadi di negara ini, di belahan bumi manapun, adalah alat politik yang paling murah dan paling efektif. Isu identitas, polarisasi, kami versus mereka, cepat, mudah, berisik, tapi dampaknya jangka panjang. Inilah yang dilakukan oleh kubu pembenci agar dampak jangka panjang terjadi di negara kita. Karena negara yang porak-poranda akibat perpecahan ini akan menjadi rayahan kaum yang haus kekuasaan. Mereka akan maju sebagai pahlawan-pahlawan kesiangan. Untuk itulah, ketika upaya perpecahan dilakukan oleh kubu pembenci di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo, Bapak Jokowi mampu menahan perpecahan ini terjadi dengan gaya beliau yang tidak dimiliki oleh pemimpin yang lain. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, menyatukan anak bangsa bukan hal yang mudah. Namun kepemimpinan sejati bukan memperbesar perbedaan itu, melainkan merangkul semuanya. Yang berbeda dirangkul. Pak Jokowi tahu strategi itu. Ketika beliau berbeda dengan Bapak Prabowo dalam hal politik, Pak Jokowi merangkul Bapak Prabowo, menempatkan beliau di posisi yang mulia sebagai Menteri Pertahanan, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin tertinggi menggantikan beliau, maka otomatis perbedaan perlahan-lahan menjadi sebuah kesatuan. Ketika seorang pemimpin memilih meredam daripada memanaskan, hal itu merusak strategi banyak pihak. Makanya orang-orang yang merasa dirugikan dengan gaya Pak Jokowi yang merangkul itu muncul ke permukaan satu persatu. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah mereka berupaya mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang masih berkuasa di negara ini. Sementara Bapak Prabowo berada di ketiak Bapak Jokowi. Ini menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa apa yang telah mereka upayakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi gagal total. Terima kasih.